Presiden menyatakan akan memaksimalkan konsep-konsep revolusi mental yang digagasnya selama ini. Hal tersebut disampaikan Presiden usai melantik Menteri Komunikasi dan Informatika serta 5 wakil menteri baru di Istana Kepresidenan hari ini. Presiden tidak banyak komentar saat ditanya oleh awak media, namun Presiden menyebut akan memaksimalkan gagasan dan konsep revolusi mental yang digagasnya sejak pemilu 2014. Jujur, aku belum terlalu paham dengan program pemerintah yang sedang berjalan pada saat ini. Namun, setelah melakukan wawancara ini, satu hal yang pasti, kondisi mental masyarakat, terutama pelajar, di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu, program ini muncul dengan nama Revolusi Mental 4.0 berbasis kearifan lokal. Jika tidak ada masalah, mana mungkin ada program sebesar ini? Itu artinya pemerintah sudah melihat langsung kondisi lapangan. Mereka sudah turun dan melakukan survei. Apa itu revolusi mental? Di sini aku masih paham. Nah, jadi revolusi mental adalah program kelanjutan dari gerakan perubahan karakter bangsa yang disesuaikan dengan era digital dan juga industri 4.0, yaitu yang fokusnya pada membentuk masyarakat yang adaptif, produktif, dan tetap berakar pada nilai-nilai moral, budaya, dan kebangsaan di tengah perkembangan teknologi dan juga globalisasi. Revolusi mental akan menjadi semakin kuat apabila dikaitkan dengan kearifan lokal. Contohnya, budaya gotong royong di Jogja. Ada tetangga yang sedang membangun rumah, warga di sekitarnya ikut membantu tanpa dimintai. Itulah budaya kita, nilai-nilai sosial yang tinggi. Dengan budaya gotong royong, program ini mampu membangun rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Nilai-nilai lokal tetap terjaga, bahkan di tengah arus globalisasi saat ini. Indonesia merupakan negara yang mempunyai budaya dan keanekaragaman yang sangat melimpah. Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk mengkombinasikan antara modernisasi dan juga kearifan lokal. Yang hal ini bertujuan supaya budaya yang ada di negara kita ini tidak hilang termakan oleh waktu. Nah, lalu bagaimana jika program ini dihubungkan dengan organisasi Nahdlatul Ulama? Kemarin kami berkesempatan melakukan wawancara dengan salah satu pengurus PW IPNU DIY yaitu Kang Ruslan yang memberikan wawasan inspiratif tentang program IPNU yang mendukung revolusi mental. Sekolah-sekolah, S1 itu kayak kalau sekolah apa? Konseling, ya kan? Nah, masuk kerja sekarang jadi BK-BK di sekolah-sekolah itu. Karena di sekolah pasti ada aja sekolah yang maaf, ya nakalan, apa nah, kayak gitu. Karena setelah kita lusuri kan ternyata nakal itu ada yang tak terus oleh orang tua sih, mereka ada perhatian dari anak nakal, ya kan? Jadi sendiri. Seperti yang teman-teman lihat hal itu ditanya alasan yang paling bagus itu, rata-rata kan nggak terperhatikan orang tuanya kayak gitu juga. Nah, kita masuk ke sekolah-sekolah itu ya, berarti kan langkah nyata kita untuk membantu pemerintah, membantu NU menjalankan program ini kan. Dari diskusi tersebut, kita dapat melihat bahwa IPNU memiliki kontribusi nyata dalam mewujudkan nilai-nilai revolusi mental yang inisiatif strategis. Kontribusi tersebut menunjukkan komitmen kuat IPNU dalam membentuk pelajar yang adaptif, berkarakter, dan juga kuat dalam menghadapi tantangan di era digital tanpa kehilangan jati diri. Jika bicara soal IPNU, ya mereka hanyalah pelajar. Tapi dari mereka lah perubahan harus dimulai. Ini sekolah-sekolah, S1 itu kayak kalau sekolah itu apa? Konseling, ya kan? Nah, kerja sekarang jadi BK-BK di sekolah-sekolah itu. Karena di sekolah pasti ada aja sekolah yang maaf, nakalan. Nah, kayak gitu. Karena setelah kita lusuri kan ternyata nakal itu ada yang tak terus oleh orang tua sih, mereka ada perhatian ya kan, nakal, ya kan, kerja sendiri.
yang melihat hal ditanya alasannya pada belakang kita juga rata-rata kan nggak terperhatikan orang tuanya kayak gitu kan. Nah kita masuk ke sekolah-sekolah itu udah kan langkahnya kita untuk membantu pemerintah, membantu NU menjalankan program ini. Dengan adanya program inklusi akseleratif atau agen pelajar inklusi ini di PW IPNU DIY sudah sangat relevan dengan program pemerintah revolusi mental ini, di mana program ini sebagai bentuk pencegahan kenakalan di tingkatan pelajar yang berkelanjutan. Agen pelajar inklusi juga bisa menjadi pionir di sekolah dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi dan juga perdamaian. Serta program inklusi ini memberikan ruang positif bagi pelajar. Sangat menarik, selain program agen pelajar inklusi, ada juga kaderisasi yang patut untuk diapresiasi. Tidak hanya tentang pengorganisasian, secara nyata program ini membekali para kader dengan nilai-nilai ke-NU-an, semangat kebangsaan, nasionalisme, serta keasrajaan. Melalui kegiatan Mahesta, Latut dan Hatut adalah contoh konkret dari upaya pembinaan karakter. Upaya ini patut diapresiasi karena tidak hanya pelatihan semata, tetapi merupakan pendidikan karakter yang terstruktur dan berkesinambungan. Kehadiran program ini menunjukkan bahwa NU mampu menjawab tantangan zaman dengan menyiapkan generasi muda yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga spiritual dan ideologis. Kenapa itu penting? Karena kita hidup di Indonesia, kita butuh generasi nasionalis yang siap membela NKRI. Apalagi di tengah banyaknya konten yang memecah belah. Lalu bagaimana PW IPNU DIY dalam menghadapi tantangan besar di dunia maya seperti hoax, radikalisme, fisik, dan konten pornografi? Pelajar di era sekarang ini sangat penting untuk dibekali bagaimana cara menyaring informasi negatif. Maka dari itu, PW IPNU DIY pernah mengadakan acara dengan mengundang narasumber dari penulis dan juga konten kreator untuk memberikan edukasi bagaimana caranya menyaring konten-konten negatif. Kita tidak kita mengundang kayak konten kreator nasi. Ada beberapa berita ya, orang juga orang terus dari berita orang itu juga nasi. Orang yang berbentuk penulis dan dia kreator juga. Jadi kita undang mereka. Jadi kita minta bahwa kalau besok ada jalan-jalan yang dijelaskan, kalau sama diterangkan bahwa lebih dari lagi apa dan promosi kayak gitu lah. Dalam upaya tersebut sudah sangat bagus untuk memberikan edukasi kepada para pelajar agar bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi, program ini bukan hanya sekedar program yang ditulis di atas kertas, tapi ini soal kita, pelajar Indonesia. Kita yang melihat banyak masalah, bergerak dan cari jalan keluar. Kita yang bawa bangsa Indonesia ke masa depan. Bukankah dengan nostalgia dengan bukti nyata.